Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman, faddalana bil Qur'an wa a'azzana bil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus pada pagi hari ini setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk beristirahat. Allah kembali membuka peluang untuk beraktivitas, kembali memberikan nikmat yang sebagian besar tidak kita minta. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, dan marilah kita gunakan rasa syukur ini untuk menadaburi ayat-ayatnya, dan kita lanjutkan halaqah tadabbur Al-Quran kita. Pada halaqah 85 yang lalu kita telah membicarakan ciri-ciri orang yang berinfak tetapi tidak bisa mengikhlaskan infaknya. Kemudian kita juga telah membicarakan ciri-ciri orang yang kemudian sebelumnya disifati adalah orang-orang yang menghalang-halangi kebaikan dan mengajak orang untuk tidak terintegrasi dengan kebaikan. Dan kemudian kita akhiri anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati sholat bagi orang-orang yang mabok, bagi orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi minuman keras sebagai bagian dari tadarruj atau tahapan-tahapan mengharamkan khamr secara final. Nah, kemudian di ujung ayat yang kemarin Allah Subhanahu wa taala menyitir tentang beberapa hal negatif yang dilakukan oleh ahli kitab yang nanti kita akan bahas pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala membuka di ayat yang ke-44 pada akhir halaqah yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tahdilus sabil. Ini dikatakan kepada Nabi Muhammad, tidakkah engkau Muhammad melihat di antara orang-orang yang diberikan kitab, mereka menjual kebaikan, ya, ada di sini membeli, ya, membeli kesesatan dan melepas yang baik, ya, dan mereka menginginkan diri kalian semua berada pada kesesatan. Nah, di ayat 45 pada halaqah 86 kali ini Allah Subhanahu wa taala memulai, ini masih kelanjutan ayat yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafaa billahi waliyan wa kafaa billahi nasira. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang musuh-musuh kalian. Karena pada hakikatnya orang yang seandainya kita jadikan musuh, hakikat yang sesungguhnya Allah SWT mengetahui mereka. Ini bagian daripada ikhtiar kita, dan hanya kepada Allah kita bersandar. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira, dan dialah yang akan menjadi penolong kita. Lalu nanti di ayat berikutnya Allah akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ayat 44 kemarin. Ketika Allah katakan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, karena Alkitab yang dimaksud di situ tidak semua kitab, tetapi yang dimaksud adalah Taurat. Jadi ini secara spesifik Allah ingin membicarakan tentang penganut atau mazhab Yahudi yang tadinya adalah mereka penganut agama Nabi Musa alaihissalam, tapi kemudian melenceng, dan Allah spesifikasi pada ayat 46. Apa kata Allah? Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi. Spesifik di antara orang-orang yang Yahudi. Hadu di sini yang dimaksud adalah Yahudi. Dan ini kita pernah mengulang, pernah saya sebut, ya, Al-Fakir sebutkan di dalam Al-Quran itu ada beberapa penyebutan. Kadang disebut Bani Israel, kadang disebut ahli kitab, kadang disebut dengan utul kitab, dan kadang disebut dengan Yahudi atau Nasrani. Itu berbeda. Ketika disebut Bani Israel itu global, umum, baik membicarakan kebaikan atau membicarakan keburukan.
ketika membicarakan tentang ahli kitab, itu berarti orang yang menerima kitab itu semua ya. Nah, ketika Allah membicarakan utul kitab, itu orang yang diberikan pemahaman tentang Alkitab. Nah, itu biasanya diberikan diidentikan kepada ulamanya ahli kitab. Nah, ketika Allah membicarakan spesifik al-Yahud dan Nasara, itu berarti mereka rata-rata identiknya adalah pada hal-hal yang negatif. Jadi kalau ada kata-kata Yahudi disebut di dalam Al-Quran, atau Hadu, atau Nasara disebut di dalam Al-Quran, itu identiknya kepada hal-hal yang negatif. Termasuk hari ini kita bicarakan. Minal ladina hadu, di antara mereka, ini keterangan ayat 44. Yuharrifunal kalima an mawadi'i, mereka ini mendistorsi perkataan dan mereka menambah-nambah atau mengurang-urang. Jadi diubah, yang ini aslinya di belakang, di depanin. Ini yang dimaksud adalah Alkitab. Jadi isi Alkitab itu benar, tetapi karena sudah didistorsi, yang depan dibelakangkan, yang belakang didepankan, yang tidak ada ditambah, yang ada dihapus. Itu istilah Al-Quran, yuharrifuna al-kalima an mawadi', atau tahrif ya, atau pemalsuan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Wah, ini satu paket. Mereka berkata sami'na, kami dengar, wa asaina, tetapi kami enggak mau melaksanakan. Jadi ada dua cara orang untuk menghindarkan diri dari taklif. Dia pura-pura tidak dengar atau tidak paham terhadap order. Itu ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka kita lihat aja contoh surat-surat pertama di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Dinamakan surat apa? Al-Baqarah. Baqarah itu artinya bukan sapi betina. Dalam bahasa kaidah bahasa Arab, di antara para pakar bahasa itu, bakar itu sapi, kalau ada taknya memang bisa diartikan sapi betina, tetapi diartikan di situ sapi apa saja. Kenapa? Karena ketika diperintah menyembelih sapi itu antadbahu bakar. Sebenarnya kalau mereka sudah tidak tanya-tanya, langsung disembelih sapi, selesai itu. Tapi karena mereka aslinya memang tidak menginginkan repot-repot, udah tahu matangnya aja, mereka menghindar sebenarnya. Sapinya yang gimana? Yang gede, yang kecil. Sapinya gimana? Yang laki, yang perempuan. Sapinya gimana? Yang warna biasa atau yang agak kuning. Sapinya gimana? Yang dipakai untuk membajak atau yang dirawat, diternak di rumah. Nah, ini jadi menyulitkan mereka. Maka Baqarah di situ adalah untuk menekankan lawan dari keribetan yang mereka buat sendiri. Jadi di sini juga sama, sami'na, tapi ya mohon maaf ya, kami hanya mendengar saja. Silakan ada jelaskan Pak, tapi maaf saya belum mampu melakukan. Padahal ini bukan belum mampu. Kalau sami'na, kami tidak punya, tidak bisa. Tapi wa asaina, yang benar itu wa asaina. Sami'na, kami dengar tapi saya tidak mau. Gitu. Itu kan menjengkelkan. Ayo hari ini kita kerja bakti, ayo hari ini ya kami dengar tapi maaf ya saya tidak bisa ikut terlibat. Itu kan menjengkelkan sekali. Dia lebih menjengkelkan lagi, wasma, Muhammad dengerin, ghaira musma, tapi dia berharap mudah-mudahan dia nggak dengar. Itu kan sifat yang luar biasa. Dia ngomong setengah-setengah. Wasma ghaira musma. Apa maknanya wasma ghaira musma? Dengerin Muhammad, kami ini begini-begini, tapi sesungguhnya yang dia katakan, dia tidak berharap bisa didengarkan oleh lawan bicaranya. Speak up, kamu ngomong. Ketika dia ngomong, ngomongannya gak jelas, muter-muter. Ini berarti ini orang ciri-ciri aliran sesat gitu, muter-muter. Dia mau menyesatkan orang dengan perbicaraannya, tapi dia muter-muter. Nanti intinya ada di ujung. Wara'ina. Ra'ina ini bahasa mereka, tidak dikenal dalam bahasa Arab, artinya adalah unzurna, cari perhatian.
Jadi mereka yang pertama itu selain tadi distorsi, menyelewengkan, yang kedua mereka ini mendengar tapi tidak melaksanakan, yang ketiga mereka berbicara tapi pembicaraannya itu tidak jelas atau memang tidak ingin dipahami, tidak ingin dianggap sebagai sebuah fakta. Dan yang keempat, ra'ina, itu artinya adalah mereka cari perhatian. Tapi cari perhatiannya apa? Layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Cari perhatiannya dengan layyan bi alsinatihim, berdusta. Wa ta'nan fid din, mereka melukai, menistakan agama. Jadi kalau ada orang ingin aneh-aneh, misalnya udah saatnya haji nggak usah di Mekah saja, buktinya kalau di sana banyak korban. Nah itu, jadi termasuk menggunakan metode ini, cari perhatian dengan menistakan agama. Umat Islam sedang ditimpa musibah, disalahkan, padahal dia harusnya membela, tapi tidak. Nah itu cari perhatian tapi dengan melukai perasaan umat Islam atau menistakan. Layyan bi alsinatihim, berdusta dan menistakan atau menohok atau melukai agama. Sebenarnya bukan agama, tetapi dia menjelek-jelekan Islam atau penganutnya. Lalu Allah membalik, walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Seandainya mereka mengatakan, maaf, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami siap. Nabi Muhammad mengatakan A, B, C, kami dengar, siap, kami laksanakan, kan enak. Setelah itu kalau seandainya mereka mengatakan wasma' wandurnya, sekarang giliran dong, dengerin, lihatlah kami, nggak apa-apa. Jadi bukan permasalahannya cari perhatian. Kalau dia orangnya punya etikat baik, dia ngomong pun akan didengerin orang. Di sini. Makanya wasma' wandurna lakana khairal lahum, maka itu akan menjadi baik bagi mereka. Wa aqwam, dan lebih lurus. Tetapi apa yang terjadi? Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan kekufuran yang mereka lakukan dan tidak beriman di antara mereka kecuali sedikit. Ini di ujung ayat 46 ini ada perbedaan mufassirin. Sebagian mengatakan mereka tidak beriman kecuali sedikit secara fisiknya, kuantitatif, jumlahnya. Jadi kalau ada 100 orang yang iman mungkin 2 atau 3 saja. Tetapi ada sebagian yang menafsirkan menarik, fala yu'minun illa qalila. Jadi bukan illa qalilun, berarti bukan orangnya. Jadi rata-rata mereka itu beriman sedikit aja dari ajaran agamanya. Jadi sudah sedikit, misalnya dari 100 orang itu 100-100-nya beriman, tetapi dia beriman pada hal tertentu yang sangat sedikit saja. Faktanya mereka mendustakan sebagian besar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah nanti yang seru di ayat 47. Di ayat 47 ini menjelaskan karakter yang lebih bisa kita pelajari ya, karena ini adalah kisah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab, yang faham Alkitab. Aminu, berimanlah kalian bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, dengan sesuatu yang kami turunkan sebagai pembenar yang ada sama kalian, Taurat dan Injil itu Al-Qur'an ya. Nah, ini min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Ini satu ayat ini sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah, kalau tidak salah surat Al-A'raf dan surat-surat yang lainnya bercerita tentang ashabus sabt. Jadi berimanlah kalian pada Al-Qur'an sebelum annat misalnya. At-tamas dalam bahasa Arab itu menghilangkan bekasnya. Itu jenis siksaan yang Allah turunkan ya. Min qabli annat misawujuha, itu bekas wujud atau muka dihilangkan. Mohon maaf, wajah kita itu kelihatan kalau ada matanya, kalau ada hidungnya, kalau ada mulutnya. Maksud Allah itu berimanlah kepada Al-Quran sebelum kami hilangkan itu mata, hidung dan mulut. Dan itu terjadi nanti Allah hukum
kepada ashabus sabit. Jadi hukumannya itu, coba kita bayangin, tiba-tiba mata kita hilang, hidung hilang, mulut hilang, jadi rata. Serem nggak itu? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, fanaruddaha ala adbariha, kemudian diputar. Yang tadinya ada di depan jadi belakang. Jadi bagian depan kita itu tengkuk kita. Kemudian terus kita ketemu orang. Wah, serem itu, apalagi kalau itu terjadi lagi ngomongnya malam-malam. Kabur orang sih. Jadi ini membayangkan saja seram sekali. Loh, kenapa Allah SWT nakut-nakuti kita dengan sesuatu yang horor? Dilanjutkan ya. Aunal anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami laknat. Jadi di sini langsung Allah yang turun langsung, bukan atau dilaknat oleh Allah, tidak, tapi nal'anahum, sama dengan tadi nat misa, jadi kami, Allah yang melakukan kama la'anna ashabas sabt. Jadi ashabas sabt itu apa? Ashabas sabt itu sebagian orang Yahudi yang pada waktu itu sudah mapan ekonominya, kemudian mereka menginginkan kepada Allah satu hari khusus yang mereka di situ istirahat dan hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah kasih hari Sabtu. Hari Sabtu itu ceritanya begitu. Dia hari yang dikhususkan untuk istirahat dan beribadah. Beda dengan umat Islam. Kalau umat Islam dikasih hari Jumat, boleh beristirahat, tapi faktanya tidak sebenarnya. Karena ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya miyaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan tinggalkan jual beli. Berarti di hari Jumat sebenarnya umat Islam itu tidak harus libur. Umat Islam itu jual beli, ada aktivitas ekonomi, ada aktivitas lainnya. Tapi kalau sudah adzan atau mendekati adzan, wa dzarul bai', tinggalkan aktivitas. Berbeda dengan orang Yahudi. Dia meminta hari Sabtu itu hari khusus untuk istirahat, gak mau kerja mereka. Dan hari khusus untuk beribadah. Karena mereka pahamnya kalau yang lainnya gak ibadah gak apa-apa, hari itu bisa khusyuk. Sebagian dari mereka begitu. Tapi faktanya kemudian Allah uji. Di hari Sabtu itu mereka dilarang mancing. Ini saya gak berpura-betulan. Kenapa? Karena mereka istirahat dan ibadah aja. Meskipun ada orang istirahatnya ya mancing, tapi nggak boleh. Dan Allah beri ujian apa? Ini kalau kita lihat peta, ini disebut daerahnya ada Aila. Aila itu di bagian selatan Palestina, paling ujung berbatasan dengan Sinai. Yang lebih ujung lagi itu nanti ketemu dengan Laut Merah. Jadi Laut Merah paling habis, ujungnya Laut Merah mereka. Atau sekarang mungkin bisa ketemu dengan saya lupa nama pelabuhan di Yordan itu ya, di ujung itu ya. Itu berbatasan dengan Mesir dan Laut Merah. Nah, itu mereka diuji oleh Allah kalau hari Sabtu itu ikannya banyak. Dan orang itu tahu kalau hari Sabtu itu ikannya muncul ya, cuy gitu, naik ke atas. Jadi mereka yang tadinya istirahat nyantai-nyantai duduk di tepi pantai atau di rumah tergoda juga. Wah, ini kayaknya bagus juga kita mancing, melaut gitu. Akhirnya sebagian mereka melanggar. Dan di sini ada 3. Sebenarnya kalau lebih panjang kita akan cerita itu ada di dalam surat Al-A'raf, dan sebagian pernah kita bahas dalam surat Al-Baqarah ya, tapi saya bahas intinya saja. Jadi ada 3 golongan menyikapi larangan tidak boleh bekerja atau melakukan aktivitas memancing di hari Sabtu. Yang pertama, golongan yang melanggar, dan itu banyak. Udahlah nggak apa-apa, yang penting kita ada waktu untuk beribadah. Ayo kita keluar, kita mancing nggak apa-apa. Yang kedua, golongan yang mengingatkan dan mereka tidak melakukan. Jangan lakukan itu, kita sudah dilarang sama Allah. Tapi ada golongan ketiga yang dia negur, ngapain kamu susah-susah ngingetin mereka, udahlah kamu mau sholat aja. Jadi golongan yang ini jenisnya adalah golongan yang cuek. Dia sholat, beribadah, tapi nggak mau tahu orang melakukan kemaksiatan. Dan Allah yang hukum mana? Dari 3 golongan ini Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang dihukum Allah itu 2 golongan. Golongan yang melanggar dan golongan yang cuek, yang ingetin. Ngapain kamu ingetin mereka? Ngapain kamu larang-larang mereka? Udah mereka sudah dewasa, sudah tahu, nggak usah lah, penting kita sholat aja.
Jadi orang yang cuek dengan kemungkaran itu dihukum sama Allah. Dihukumnya apa? Tadi itu. Jadi mukanya dihilangin. Jadi bayangkan kita ngobrol begini, tahu-tahu matanya hilang, itu serem banget. Mulutnya nggak ada, hidungnya nggak ada. Habis itu sakit rata dan mereka terbalik. Jadi mukanya ini dibalik, yang rambut di belakang ini tengkuk jadi di depan. Habis itu ini makanya berevolusi menjadi kera mereka. Bayangkan, itu bukan film ya, ini kejadian fakta. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, mengancam mereka. Kenapa dilaknat sedemikian dahsyatnya di dunia? Karena memang menjengkelkan jenis orang-orang seperti ini. Dikasih aturan yang mereka minta, tapi kemudian cuek. Kesepakatan sudah dilakukan, tapi kemudian mereka melanggar. Ketika diingatkan malah marah. Ketika diingatkan, udah bukan ini urusan kamu urus aja sendiri. Dan itu dilaknat betulan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sedangkan laknat Allah Subhanahu wa taala itu abadi di dunia dan di akhirat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu bukan hanya mereka, al-malaikah wan nasi ajmain, semua melaknat orang-orang yang demikian sifatnya. Dan ini Allah keras ya. Dan Allah katakan apa? Wa kana amrullahi maf'ula. Maf'ula itu sudah terjadi, dan itu sudah terjadi bukan cerita saja. Sudah ada orang yang dibegitukan oleh Allah. Siapa itu? Ashabus Sabat. Makanya kalau kita lihat orang-orang Yahudi sekarang, itu dia minta hari Sabtu khusus jam tertentu di Masjidil Aqsa untuk sholat mereka. Nanti faktanya bukan hanya untuk sholat, pasti untuk yang lain-lainnya. Dikomersilkan supaya menghasilkan uang, lalu kita lama-lama akan diusir dan sebagainya, karena itu cerita. Dan kalau itu mereka nggak berubah, mereka akan diperlakukan nantinya oleh Allah seperti hanya Ashabus Sabat di sini. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali yang lebih keras, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Tapi di sini menarik ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka. Jadi bukan orangnya di sini sebenarnya, perbuatannya. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni yang selain itu di bawahnya. Berarti syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Kenapa? Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah berbuat kezaliman atau dosa yang sangat besar. Ini satu tema. Tema berikutnya meskipun melengkapi tapi ada kaitannya. Ya, ditutup sampai di sini. Tema berikutnya adalah alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Muhammad, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyucikan? Menyucikan itu maksudnya menganggap suci diri mereka. Yaitu tadi, di antara ada orang tiga tadi ya. Yang satu kami dengar tapi enggak. Yang satu lagi, kok kamu begitu lakukan seperti yang diorderkan. Nah satu lagi mengatakan udahlah nggak usah diurus, itu urusan mereka. Nah orang-orang yang terakhir itu sebenarnya lebih berat. Kenapa nanti? Udahlah kita ini orang, udahlah yarin aja mereka. Kita ini termasuk orang yang dia egois. Makanya bahasanya adalah alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Nanti dalam surat An-Najm dikatakan fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kalian menganggap suci diri kalian. Makanya mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat orang maksiat sedang judi misalnya, jangan sekali terbetik di jiwa, di dalam diri kita, saya mah lebih baik dari dia. Lihat orang berpakaian yang gak jelas bagi perempuan, saya mah lebih baik dari dia. Lihat orang sedang ghibah, lihat orang sedang maksiat, kita bangga bahwa diri kita lebih baik dari itu dilarang kita. Yang diperbolehkan itu kita bersyukurnya alhamdulillah saya nggak punya kecenderungan pengen judi, minuman keras, itu boleh. Tapi tidak menganggap dirinya lebih suci dari orang lain. Kenapa? Karena di sini dikatakan Allah balillahu yuzakki may yasha. Allah yang menyucikan. Jadi artinya dua.
Fala tuzakku di sini adalah alladzina yuzakkuna anfusahum, bukan menyucikan. Kalau menyucikan itu diperintah. Qad aflaha man tazakka, bukan yuzakki tapi tazakka. Tazakka itu yang mengarah penyucian. Kita punya baju dicuci, nah itu tazakka. Tapi kita punya baju saya lebih bagus dari punya ente, punya Anda. Itu disebut yuzaki, menganggap bajunya lebih bagus dari yang dipakai. Motifnya memang dia lebih bagus, tapi ini bahannya bahan biasa, panas. Sedangkan orang lain dianggap bajunya lebih buruk, harganya lebih mahal. Itu berarti dia nggak tahu diri. Baju saya lebih keren loh, ini saya belinya di sini. Padahal dia sebenarnya ketipu. Sedangkan yang dipakai orang lain yang dikatakan tadi lebih buruk, bajunya lebih bagus. Itu disebut dengan yuzaki, yang di sini yang negatif. Tapi kalau yang kita menyucikan baju ini habis kita pakai kita cuci, itu bukan yuzaki, disebut dengan tazakka. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Tugas yuzaki itu adalah tugas Allah dan Rasulnya. Allah menyucikan kita dengan apa? Dengan cara mengajarkan hal-hal yang bisa menyebabkan kekotoran-kekotoran kita pergi. Itu disebut dengan tazkiyah dari Allah dan dari Rasulnya. Makanya tugas Rasul itu selalu ya, nanti ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihimul kitab, dan dia yuzakki, tugasnya juga. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab dan menyucikan. Menyucikan itu adalah memberikan trik-trik supaya bisa lebih bersih dari sebelumnya. Di situ ya. Nah, unzur, lalu lihat Muhammad, kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib, bagaimana mereka berbuat dusta, menganggap Allah punya anak, Allah itu begini. Itu sifat mereka, mendeskripsikan Tuhan dengan sifat kemanusiaan mereka. Wa kafa bihi itsman mubina, dan itu termasuk dosa yang sangat-sangat besar. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, dan tidakkah kau lihat orang-orang yang diberikan Alkitab? Ini sama dengan akhir ayat kemarin ya, akhir pertemuan kemarin. Yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Jadi ini dipersepsikan orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Muhammad sama golongannya sama dengan orang-orang yang mendustakan dakwahnya Nabi Musa, atau tadinya mereka beriman kemudian di belakang kemudian mereka mendustakan dan tidak percaya, atau termasuk kalau tadi lebih spesifik adalah ashabus sabat di sini. Nah, maka nanti dikatakan di sini mereka beriman kepada al-jibt dan at-taghut. Secara etimologi Al-Fakir belum meneliti makna asli al-jibtu dan at-taghut, tetapi maknanya adalah yang disembah selain Allah di sini. Nah, ini orang-orang Yahudi itu baik di masa ketika mereka sedang diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mintanya aneh-aneh. Ketika lewat, biar kita lebih dekat dengan Allah, coba Allah kita fisikkan, kita visualisasikan. Akhirnya mereka minta dibuatkan patung, dibuatkan berhala. Kemudian ketika Samiri, dia tahu ini bekas kaki kudanya Jibril, dia ambil itu debunya, kemudian dia mengumpulkan emas. Kalian yang punya emas dikumpulkan, kemudian dileburkan dan dikasih itu debu, dikasih rongga, disaksikan mereka semua, itu bisa bersuara, dituhankan. Jadi itu secara fisik, tapi secara non fisik, al-jibti wa taghut itu lebih dari itu, sesuatu yang dianggap Tuhan. Kalau zaman sekarang yang dianggap Tuhan duit ya, uang, itu dianggap taghut. Sekarang yang dianggap taghut apa? Kekuasaan. Dengan kekuasaan orang merasa dia mempunyai otoritas yang unlimited. Anda jangan macam-macam sama saya bisa loh detik ini juga membunuh kamu tanpa menggunakan tangan saya. Nah itu taghut, sombong dia. Anda jangan macam-macam. Saya kenal loh itu Kapolsek sini, baru kenal Kapolsek, sombong dia. Seolah-olah memiliki otoritas yang penuh pada diri orang lain. Nah itu disebut dengan beriman kepada selain Allah. Maka al-jibti itu lebih kepada bentuknya, atau lebih kepada sifatnya. Nah,
Tapi nanti lain kali mudah-mudahan Al-Faqih bisa meneliti akar katanya ya aslinya. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, sifat kedua, orang-orang kafir itu lebih beradab. Mohon maaf, sering kita bandingkan. Kita apa itu Palestina? Jorok, kotor, terbelakang. Biar kalian itu agak terbuka matanya, cobalah sekali-kali pergi ke Tel Aviv. Rapi, bersih, ya kan? Lebih modern. Gitu maksudnya. Mereka lebih beradab. Lah, gimana kalau lebih beradab orang mereka merampas, penjajah? Sementara bangsa satunya itu selain dijajah, mereka dipecah-pecah, dibodoh-bodohkan, tidak ada akses kebaikan, diadu domba, dikasih narkoba, dikasih perempuan, dirusak semuanya. Ya pantas saja kalau faktanya mereka terbelakang seperti itu. Belum lagi kalau kita lihat fakta umat Islam sekarang itu mudah diadu domba dan mudah menyala-nyalakan, mudah saling panas-panasi sehingga mereka bertengkar. Jadi kalau kita katakan mana lebih bagus, lihat itu negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa itu kan lebih bersih, lebih Islami dari negara Islam. Nah, orang-orang negara Islam lebih brengsek. Dan kadang kita begitu tidak sadar, terjebak dengan retorika itu. Betul bahwa negara-negara itu maju, betul bahwa mereka itu mempraktekkan nilai-nilai Islam. Tapi kalau kemudian kita membanggakan mereka melebihi negara kita, sering ya mohon maaf, beberapa kali Al-Fakir keluar negeri, itu kadang Indonesia apa yang bisa dibanggakan? Macetnya parah, ya. Orangnya nggak ada yang jujur, seolah-olah ya. Padahal masih banyak orang baik sebenarnya. Lalu kita suka membanding-bandingkan transportasi di Singapura, di Swiss, di Jepang, di Jerman. Lah, Indonesia nggak ada apa-apanya, ya kan? Kedisiplinan kita bandingin. Kemudian kejujuran. Kalau di sana ada dompet jatuh, nggak ada yang ngambil, diserahin ke kantor polisi. Di sini jangankan dompet jatuh, ada di saku aja hilang misalnya. Nah ini kita bangga-banggakan itu negara-negara orang-orang non-Muslim. Sebenarnya kalau dalam artian untuk mengkritik tidak apa-apa. Kita harusnya malu dong yang mengajarkan kejujuran dan jujur, tapi seringnya tidak mengkritik, seringnya jelek-jelekin. Itu kita bisa terjebak pada retorika orang-orang yang dibenci sama Allah. Jadi kecenderungan ya, mohon maaf sekali lagi seperti itu. Kita membandingkan dengan yang di dekat kita lebih jelek dengan orang lain. Padahal sesungguhnya mereka juga tidak kalah buruknya. Lihat, mereka yang dikatakan berperadaban itu memelihara, memanusiakan hewan ya, kadang anjing, kadang hewan itu dimanusiakan sekali, tapi mereka dengan mudah membunuh orang. Ya, berbicara dengan hak asasi manusia, tapi kalau sudah yang dibunuh itu umat Islam tidak ngomong. Kasus kemarin contohnya nyata, bukan kita tidak berduka, bukan kita tidak mencela pembunuhan yang terjadi di Paris. Tapi faktanya setelah itu mereka membombardir Syria dengan alasan ISIS. Tapi lihat, bukan saya tidak percaya ISIS itu ada, dibunuh orang-orang atau gudang-gudang senjata ISIS, tapi faktanya banyak orang-orang sipil yang terbunuh, rumah sakit yang kena itu. Nah itu faktanya. Kalau ada state terrorism, tidak ada yang melawan. Tapi kalau ada golongan kecil yang kemudian diklaim sebagai teroris, kemudian disematkan menjadi ciri-ciri umat Islam yang radikal dan keras, kemudian kita terpaksa harus minta maaf kepada orang lain. Nah itu hati-hati jebakan bahwa kita sebagai umat Islam akhirnya menjadi minder, malu. Padahal sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang membunuh itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Nah maka di ayat-ayat ini keras sekali, jangan dianggap sederhana. Ketika Allah menyebut al-jibti wa taghut, itu keras. Yang kedua kemudian dikatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ini lebih berperadaban mereka. Lihat orang Jepang, tidak kenal Islam tapi lebih berperadaban. Lihat itu Jerman, lihat Perancis, lihat Swiss, lihat negara-negara Skandinavia. Tidak ada itu mereka kenal Islam tapi lebih berperadaban. Tapi lihat itu negara-negara Timur Tengah pada bunuh-bunuhan mereka. Nah, bunuh-bunuhan bukan tanpa sebab. Ada yang mengadu domba. Selain rapuhnya secara internal karena memang ada kepentingan eksternal. Nah itu hati-hati kalau kita di Indonesia kemudian diadu domba. Yang satu dituduh A, yang satu dituduh B, kemudian kita sibuk mencaci maki, orang lain sudah pergi ke bulan dan ke planet-planet, kita masih musuh-musuhan, cakar-cakaran. Maka
di akhir ayat ini sekaligus sebagai introspeksi kepada kita ketika kita berkunjung ke luar negeri, ke tempat orang-orang yang non-muslim, ke tempat orang-orang yang dalam tanda kutip berseberangan ideologi dengan kita. Boleh kita katakan, ya mereka lebih maju ya, harusnya kita malu. Nah itu introspektif namanya. Tapi kalau kemudian kita katakan, apa itu Indonesia? Malu saya jadi orang Indonesia. Ya sudah, kalau malu jangan jadi orang Indonesia. Keluar saja dan jadilah seperti diri mereka. Belum tentu diterima juga kalau kita malu sebagai orang Indonesia. Maka begini-begini jelek-jeleknya ini adalah bangsa kita. Mari kita perbaiki bersama. Ini sebagai akhir dari tadabbur halaqah ke-86, dan ini pamungkas yang sangat tajam, sindiran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan sindiran kepada ahli kitab dan Yahudi khususnya di sini membangkitkan umat Islam agar kembali memimpin peradaban. Pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan introspektif, memperbaiki diri sendiri. Baik, nanti silahkan bisa disambung dalam tanya jawab, dan jika ada yang mau menambah, tafadhal. Saya akhiri sementara, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.